yang telah hadir. Jadi pada kesempatan hari ini kegiatan B5 akan dipandu oleh Ibu Ratnayani dan juga nanti akan mendatangkan narasumber yang luar biasa, Pak Gede Anom Apriliawan. Untuk itu, waktu dan tempat yang persilakan kepada Bu Ratnayani untuk memulai kegiatan B5 ini. Dan mohon izin Bapak Ibu sekalian yang untuk merekod acara kegiatan B5 kali ini. Yang persilakan Bu Ratnayani. Baik, terima kasih Pak Heriasto selaku operator. Mohon izin teman-teman semua yang berkenan untuk silakan untuk on cam ya. Jadi kegiatan akan segera kita mulai. Om Swastiastu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Namo Buddhaya, salam kebajikan, rahayu, salam bahagia. Yang terhormat Bapak narasumber dan yang kami hormati Bapak Ibu Guru yang sudah hadir di ruang virtual ini. Senang sekali saya Nikade Ratnayani. Saya akan menjadi operator Anda semua hari ini dan saya menyambut Bapak Ibu Guru semua yang tentunya dalam keadaan sehat dan bahagia. Mari kita bersyukur karena di tengah segala aktivitas kita masih diberikan kesehatan, rezeki, dan kesempatan-kesempatan baik untuk terus meningkatkan diri dan juga berproduktivitas. Dan sebagai wujud syukur, marilah kita berdoa sejenak memohon keberkahan agar webinar di siang ini berjalan dengan lancar sesuai dengan agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Baik, Bapak Ibu Guru hebat semuanya. Sebagaimana yang telah kita ketahui bersama, siang ini kita akan melaksanakan webinar yang merupakan kegiatan B5 Bahagia Bisa Bergerak, Berbagi, dan Berdampak sebagai salah satu program dari Komunitas Guru Penggerak Kabupaten Jemberana yang dilaksanakan setiap bulannya dan tentunya dengan topik yang berbeda-beda. Dan pada webinar kali ini adalah berbagi praktik baik dengan topik Wikan bersama Guci Dwija, yaitu suatu inovasi pembelajaran wisata pendidikan bersama guide cilik. Nah, praktik baik ini juga mengantarkan narasumber hebat kita meraih predikat juara 1 sebagai Kepala Sekolah Inovatif Jenjang SD tingkat Provinsi Bali dalam Jambore GTK Hebat 2024. Nah, Bapak Ibu Guru semua pastinya penasaran bagaimana Wikan Guci tersebut dilaksanakan. Sebentar lagi akan dibahas bersama narasumber yang telah hadir bersama kita pada siang hari ini. Beliau adalah lulusan S1 PJI Undiksa, lulusan S2 Pendidikan Dasar Universitas Terbuka. Beliau menjadi tahun 2020, mohon maaf, tahun 2020, tahun 2014 hingga 2020, dan beliau menjadi sekolah dari tahun 2022 sampai sekarang di SD Negeri 2 Medewi. Nah, selain sebagai kepala sekolah, beliau juga tersertifikasi sebagai berbagai profesi atau berbagai kompetensi seperti Google Certificate Educator level 1 dan 2, mohon izin. Terus Quiztis Super Trainer, Guru Penggerak Angkatan 3, Pengajar Praktik Angkatan 8, Instruktur dan Penguji PBG dalam jabatan tahun 2022-2024, dan sebagai dosen praktisi mengajar tahun 2023-2024 di Undiksa. Baik Bapak Ibu, mari kita sambut narasumber kita pada siang hari ini, yaitu Bapak I Gede Anom Apriliawan MPD. Selamat siang Bapak Gede Anom.
Selamat siang, Bu Ratna. Baiklah Pak Gede, bagaimana kabarnya hari ini? Sungkara masih diberikan kesehatan. Bu Ratna pun napi, nggak terlalu sehat. Astungkaro, tentunya semangat mendampingi Pak Gede Anom. Ya, dilihat dari senyumnya yang manis, wajah sumringahnya Pak Anom, tentunya sudah sangat siap berbagi praktik baik untuk kita semua Pak Anom ya. Baik Bapak Guru hebat semua, mari kita siapkan fokus terhebat kita, fokus terbaik kita. Untuk yang pertama, nanti materinya akan disampaikan oleh narasumber kita kurang lebih selama 45 menit. Kemudian dilanjutkan dengan 15 menit sesi tanya jawab yang nanti akan dibagi menjadi 2 sesi. Baik Bapak Guru Ibu hebat, mari kita hadirkan narasumber hebat kita, Pak Gede Anom, kami silahkan. Terima kasih Bu Jero Ratna. Sebelum lanjut, saya ingin menyapa Bapak Ibu guru semua terlebih dahulu. Selamat siang, semoga semua dalam keadaan sehat Bapak Ibu ya. Pertama-tama saya mengaturkan panganjali umat, Om Swastiastu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Shalom, namo buddhaya dan rahayu. Hai Bapak Ibu semua, pada kesempatan kali ini sangat berbahagia kita bisa berbagi praktik baik yang kebetulan saja kayaknya Bu Rana kebetulan saja tuh terpilih sebagai predikat pertama di Provinsi Bali dan akan lanjut di nasional nanti tanggal 27. Jadi sebelum itu saya ingin berbagi dengan Bapak Ibu semua. Semoga apa yang dibagikan lagi sebentar dapat bermanfaat dan berdampak untuk kita semua ya. Itu sih harapan yang ingin kita capai bersama dari kegiatan berbagi praktik baik ini. Slide yang saya tampilkan sudah muncul, Bu Rana? Sudah muncul, Pak Anom. Coba kita tunggu sebentar. Tampilkan dulu. Nah, Bapak Ibu, sebenarnya saya yakin semua sekolah memiliki praktik baik dan sudah diterapkan di sekolahnya masing-masing. Mungkin hanya saja belum tertulis atau belum terpublikasi ya Pak Ibu ya. Saya yakin Bapak Ibu guru hebat semua pasti memiliki praktik baik, ide, gagasan ataupun inovasi yang berdampak pada peserta didik. Pada kesempatan kali ini Pak Ibu, Wikan bersama Guci Dwija itu judul yang saya ambil untuk praktik baik selaku kepala sekolah di SD Negeri 2 Medewi. Nah, perkenalkan kembali, saya Egede Anom Apriliawan, Pak Ibu, Kepala SD Negeri 2 Medewi. Praktik baik ini menggunakan alur STAR, Pak Ibu ya. Jadi penulisan pertama tentu diawali dengan situasi yang ada di SD Negeri 2 Medewi. Nah, secara topografi, Pak Ibu, mungkin ada yang sudah sering ke Medewi, Pak Ibu ya, dan sudah tahu lokasi sekolah SD Negeri 2 Medewi itu secara topografi berada dekat di kawasan pesisir Pak Ibu. Hanya berjarak 2,5 kilo dari pantai. Kemudian di sekeliling sekolah itu terdapat sawah yang membentang luas Pak Ibu. Nah, hal ini tentu membuat kita di Bali tentu ada kunjungan wisatawan yang cukup tinggi tiap tahunnya ke Desa Medewi untuk menikmati 2 objek wisata Pak Ibu. Yang pertama surfing, nah, yang kedua sawah itu sendiri. Ada beragam aktivitas yang ditawarkan di sawah, mulai dari melihat pemandangan, kemudian aktivitas ngulah gede, Bapak Ibu, aktivitas nengale atau membajak sawah secara tradisional. Nah, itu yang ditawarkan oleh Pok Darwis di Desa Medewi. Aset alam ini kan seharusnya mampu menjadi pendukung ekonomi masyarakat secara mikro maupun makro, Pak Ibu. Harusnya mampu. Akan tetapi Pok Darwis dari hasil diskusi
diskusi saya dengan Pak Darwis, kemudian dengan beberapa masyarakat, dengan guide yang datang ke sekolah juga menyatakan bahwa belum optimal wisatawan yang berkunjung tersebut berdampak pada peningkatan ekonomi. Ini akibat dari keterbatasan bahasa Inggris masyarakat. Artinya belum 100% atau bahkan di bawah itulah 80% masyarakat itu mampu berkomunikasi menggunakan bahasa Inggris dasar, ya, sehingga mereka mampu menjelaskan secara runut suatu produk ataupun suatu kegiatan yang mereka laksanakan. Kalau mereka mampu menjelaskan secara runut, tentu mereka akan mampu menjual produknya. Tetapi kenyataan tersebut belum terjadi. Bahkan, nah, Pak Darwis menambahkan, Bapak Ibu, anak-anak usia sekolah dasar itu cenderung malu untuk sekadar bertegur sapa, kemudian menyapa dan berkomunikasi, memperkenalkan diri dengan wisatawan mancanegara. Nah, itulah situasi yang menjadi latar belakang program ini disusun, Bapak Ibu. Kemudian, situasi yang saya sampaikan tadi itu kan menjadi sebuah tantangan, Bapak Ibu, ya. Nah, menjadi sebuah tantangan sebagai kepala sekolah, tentu kita tidak bisa berdiam diri, Bapak Ibu. Kondisi tersebut merupakan tantangan yang perlu diintervensi oleh sekolah, Bapak Ibu. Kita tidak bisa membiarkan, walaupun permasalahan tersebut berada di masyarakat, namun kita di bidang pendidikan tentu harus ikut bergerak, ikut mengambil peran untuk menyelesaikan permasalahan tersebut. Sehingga pada komunitas belajar, Bapak Ibu, yang kami miliki, komunitas kami bernama Dwija, Bapak Ibu. Nah, Dwija itu merupakan tagline dan branding sekolah kami, sebenarnya akronim dari Dua Dewi Jaya, Bapak Ibu. Tetapi secara harfiah, secara bahasa, Dwija juga berarti guru, Bapak Ibu. Nah, pada komunitas kami menggunakan, pada Kombel kami kuatkan melalui langkah-langkah inquiry, Bapak Ibu. IRBB, identifikasi, refleksi, kemudian benahi perencanaan, dan benahi pelaksanaan. Tujuan jangka pendeknya tentu kita menginginkan pengetahuan dan keterampilan berbahasa Inggris dari siswa itu mampu terlatih sejak dini. Minimal mereka mampulah berkomunikasi menggunakan bahasa Inggris sekadar untuk memperkenalkan diri. Itu sih target awal yang kami pasang. Kemudian tujuan jangka panjangnya sudah pasti, Bapak Ibu. Ini meningkatkan perekonomian masyarakat secara mikro maupun makro ke depannya. Jadi inilah tantangan dan tujuan dari aksi nyata ini dilaksanakan atau praktik baik ini dilaksanakan. Nah, dari diskusi yang kami lakukan di Kombel Dwija, diperoleh 7 langkah dan 1 program, Bapak Ibu. 7 langkah ini kami diskusikan secara matang, secara mendalam, sehingga inilah strategi kami dalam meningkatkan kemampuan berbahasa Inggris dari siswa tersebut. Yang pertama tentu merevisi kurikulum, Bapak Ibu. Merevisi kurikulum ini, nah, gayung bersambut, Bapak Ibu, ya. Jadi ketika saya sampai di SD Negeri 2 Medewi melihat permasalahan ini, bersamaan juga dengan diluncurkannya kurikulum Merdeka, Bapak Ibu. Jadi kami merevisi kurikulum sesuai dengan kurikulum Merdeka dan untuk mengakomodir bahasa Inggris masuk ke dalam muatan pelajaran pilihan yang ada di kurikulum sekolah. Terakhir, perkembangan terakhir di tahun ketiga, bahasa Inggris di kelas 1 dan 2 tidak lagi menjadi pilihan. Namun dimulai dari kelas 3 sampai kelas 6. Akan tetapi kami tetap laksanakan dalam bentuk di kelas 1-2 itu dalam bentuk pembiasaan sehari-hari maupun di kegiatan pembelajaran yang masuk secara eksplisit, Bapak Ibu. Baik dari segi good job, seperti dari penguatan atau dari segi yang lainnya. Kemudian yang kedua, kami mengadakan in-house training, Bapak Ibu, kemarin di tahun 2023, Bapak Ibu. Nah, in-house training ini kami mengundang salah satu narasumber hebat yang sudah teruji secara internasional, Bapak Fatul Hakim, Menhum MPD, yang kemarin kami ajak untuk berdiskusi dan memberikan materi di sekolah terkait dengan pembelajaran bahasa Inggris yang menyenangkan untuk siswa-siswa sekolah dasar. Itu baru langkah yang kedua, Pak Ibu. Yang ketiga, setelah kurikulum dan guru memiliki pengetahuan yang memadai secara pedagogi kepada pembelajaran bahasa Inggris, dilanjutkan dengan melaksanakan asesmen awal.
Nah, asesmen awal ini seperti yang Bapak Ibu ketahui bersama, bertujuan untuk mengetahui bagaimana kondisi peserta didik dalam hal pengetahuan dan keterampilan berbahasa Inggris. Kemudian langkah keempat yang kami susun adalah dan laksanakan pembelajaran terdiferensiasi, itu berbasis gamifikasi dan teknologi, khususnya pada mata pelajaran bahasa Inggris maupun pada mata pelajaran yang lain. Jadi dalam pembelajaran terdiferensiasi itu, berdasarkan hasil observasi yang saya lakukan ketika pelaksanaan pembelajaran, terlihat persiapan guru lebih matang, kemudian pelaksanaan pembelajaran juga sangat kondusif. Siswa terlihat menyenangkan, kelas terlihat aktif, kemudian gamifikasi dan teknologi sebagai pendukung dari kegiatan pembelajaran tersebut membuat pembelajaran menjadi lebih menyenangkan dan sesuai dengan kodrat alam dan kodrat zaman dari peserta didik siswa sekolah dasar. Nah, langkah kelima yang kami laksanakan adalah menyertakan siswa pada kompetisi berbahasa Inggris. Kompetisi yang dilaksanakan kemarin di tahun 2023 itu kami ikutkan siswa pada ajang dan pasar mengajar, Bapak Ibu. Nah, siswa mengikuti lomba di sana dan memperoleh 1 medali emas, 1 medali perunggu kemarin. Jadi tujuannya adalah lebih memberikan ruang kepada siswa yang memiliki bakat dan minat di bidang bahasa Inggris untuk lebih mengembangkan potensinya secara optimal. Kemudian langkah keenam yang kami ambil, Bapak Ibu, melaksanakan literasi English for Fun setiap hari Sabtu. Nah, kegiatan literasi English for Fun ini merupakan satu bagian dari kegiatan literasi atau gerakan literasi sekolah awal sebelum pembelajaran dimulai itu yang kami namai spasi, Bapak Ibu. Setiap pagi awali dengan literasi. Jadi Sabtu kami jadwalkan bahasa Inggris sebagai English for Fun. Artinya setiap Sabtu anak-anak akan diajak untuk bermain menggunakan bahasa Inggris, baik itu memperkenalkan diri, menebak warna, kemudian lagu, ataupun menonton film-film kartun yang berbahasa Inggris. Jadi secara tidak langsung mereka terbiasalah setidaknya mendengar. Ini sebagai pembiasaan awal. Nah, yang ketujuh, ini merupakan langkah strategis yang kami ambil. Setelah keenam langkah ini berjalan, kami melaksanakan ekstrakurikuler guide cilik, kemudian yang kami beri akronim GUCI, Bapak Ibu. Nah, pada ekstrakurikuler guide cilik ini, guru yang memiliki potensi dan kemampuan pada bahasa Inggris dilibatkan sebagai pelatih dan pembina. Kami juga melibatkan unsur pelatih dari orang tua siswa yang kebetulan guru bahasa Inggris, Bapak Siundana. Nah, itu kami libatkan juga sebagai pelatih untuk mengajarkan anak-anak bagaimana berkomunikasi menggunakan bahasa Inggris yang efektif dan benar dan mendeskripsikan lingkungan sekolah. Jadi pada ekstrakurikuler GUCI ini mereka berlatih mendeskripsikan benda-benda yang ada di sekolah, program-program yang ada di sekolah, kegiatan pembelajaran, kemudian seragam, patung Saraswati, toga, kolam ikan yang ada di sekolah. Nah, mereka membuat narasi tersebut dengan berbantuan AI yaitu ChatGPT maupun Gemini, Pak Ibu. Kemudian juga kita memanfaatkan Google Lens dan Google Translate sebagai pendukung. Nah, setelah ketujuh langkah dan program tersebut, setelah ketujuh langkah tersebut terlaksana, barulah kita meluncurkan program Wikan bersama Guci Dwija, Pak Ibu ya. Nah, pada program Wikan bersama Guci Dwija ini, izin sebentar ya, sepertinya baterai laptop saya habis. Izin sebentar, Pak Ibu. Dan mati. Oke, sip. Nah, kita lanjutkan ceritanya, Pak Ibu ya. Program Wikan bersama Guci Dwija ini merupakan muara dari ketujuh langkah yang telah dilaksanakan sebelumnya di SD Negeri 2 Mdewi, Pak Ibu. Jadi, wisata pendidikan bersama guide cilik Dwija. Nah, seperti yang saya sampaikan tadi, Dwija ini merupakan tagline dari sekolah kami. Ini beberapa kegiatan didukung fotonya. Nah, ini in-house training yang dilaksanakan kemarin. Kemudian ini kunjungan dari tamu. Ini hasil dari siswa mengikuti kompetisi. Dan ini donasi yang diberikan oleh tamu mancanegara kepada siswa. Nah, bagaimana keseruan programnya? Kita saksikan, Bapak Ibu ya. Saya ceritakan, semoga bisa menginspirasi.
awal dari program ini tentu kita harus berkoordinasi dan berdiskusi Bapak Ibu dengan seluruh stakeholder untuk membahas urgensi, kelebihan, kekurangan, dan kemungkinan dampak dari wisata pendidikan. Karena saya sebut sebagai kemungkinan kemarin itu karena wisata pendidikan ini dapat bermanfaat secara positif maupun negatif. Jadi bagaimana kita lebih menonjolkan dampak positifnya dan meminimalisir atau menghilangkan Bapak Ibu, dari dampak-dampak negatif. Jadi kita berdiskusi. Nah, yang memegang mic ini merupakan salah satu general manager di Purida Juma Beach Eco and Resort, sehingga kesepakatan kerjasama sekolah dengan Purida Juma Beach Eco dan Resort Beach Eco Resort and Spa ini dapat terjalin Bapak Ibu. Ini awal dari program Wikan bersama Guci Dwija. Kemudian setelah kerjasama tersebut terjalin Bapak Ibu, kunjungan wisatawan itu mulai berdatangan. Jadi ini beberapa Guci, 2 orang kebetulan yang ada di gambar, mendampingi wisatawan dari mancanegara, memperkenalkan lingkungan fisik, kegiatan pembelajaran, budaya, pembiasaan, adat istiadat, dan berbagai aktivitas menarik yang dilakukan oleh siswa di sekolah. Jadi ketika wisatawan itu datang, nah Wikan atau Guci akan menyambut mereka. Jadi menyambut mereka, kemudian menyapa terlebih dahulu, memperkenalkan diri, kemudian diajak untuk berkeliling sekolah. Mulai dari ruang kelas, kemudian ruang kepala sekolah, ruang guru, terus patung Saraswati yang ada di sekolah, kolam ikan, Padmasana, kantin, TK yang ada di sekolah, lapangan olahraga. Nah, jadi semua mereka jelaskan apa fungsinya, kemudian kenapa ada patung di sekolah. Nah, dilanjutkan dengan ini kulkul juga, Bapak Ibu. Jadi kulkul merupakan salah satu bel tradisional. Nah, kalau yang atas ini siswa sedang diajak bermain oleh wisatawan, bermain menggunakan bahasa Inggris. Inilah yang dimaksud tadi dengan gamifikasi atau permainan-permainan dalam pembelajaran yang membuat pembelajaran bahasa Inggris itu menjadi lebih menyenangkan. Nah, dari kegiatan ini terinspirasilah kita membuat guru tamu Bapak Ibu atau guest teacher. Jadi wisatawan menjadi guru tamu untuk mengajar bahasa Inggris berbasis permainan dan permainan lagu, baik itu kegiatan tebak gambar misalnya permainannya, tebak lagu, tebak asal negara, atau permainan-permainan numerasi Bapak Ibu, berupa hitung dasar penjumlahan, perkalian, pembagian, pengurangan Bapak Ibu. Nah, itu yang biasanya dilakukan oleh wisatawan. Kemudian yang menjadi daya tarik biasanya ketika wisatawan itu berkunjung ada 2 hal Pak Ibu. Yang pertama aksara Bali Pak Ibu. Nah, aksara Bali sering menjadi perhatian khusus dari wisatawan. Mereka menyatakan peradaban di Bali tersebut sangat maju zaman dahulu, terbukti dari adanya aksara Bali tersebut. Karena tidak semua peradaban dapat menghasilkan aksara. Itu sih pesan moral penting yang dapat kami terima ketika kunjungan dari salah satu guru di Eropa, Pak Ibu. Jadi wisatawan yang berkunjung itu sebagian besar berasal dari Eropa, Amerika, dan Australia, Pak Ibu. Nah, pernah juga kami mendapat kunjungan dari salah satu guru yang masih saya ingat namanya Miss Alicia. Beliau merupakan guru di Everton, Inggris, Pak Ibu ya. Nah, dari diskusi dengan Guci, saya bisa menangkap pesannya, kita kan sering merasa insecure Pak Ibu ya, kalau bahasa sekarang. Insecure dengan keadaan sekolah kita di desa, kemudian kita tidak memiliki perangkat digital yang memadai, terus kita juga memiliki keterbatasan dari segi sarana prasarana yang lain. Ternyata mereka datang berkunjung ke sini, malah merasa mereka yang insecure Pak Ibu. Pernah disampaikan, Anda beruntung memiliki sekolah dengan kondisi adat istiadat dan kebudayaan seperti ini. Kami sekolah di kota, membentuk budaya seperti ini sangatlah sulit. Masyarakat tidak berpikiran atau berparadigma berpikir seperti ini. Terus dia menjelaskan, siswa kami bahkan tidak pernah melihat, tidak tahu bahwa susu itu berasal dari seekor sapi. Nah, itu pesan moral karena mereka ketika ditanya susu berasal dari mana, sebagian besar menjawab supermarket gitu. Nah, itu yang membuat diskusi-diskusi seperti itu membuat kami merasa cukup bangga
dengan kondisi yang ada di sekolah kami. Awalnya kami merasa menjelaskan sekolah itu dengan perasaan yang sedikit malu, namun kami lebih percaya diri. Kemudian untuk aksara Bali biasanya tamu-tamu mancanegara itu meminta siswa untuk menuliskan nama mereka dalam menggunakan aksara Bali di papan, kemudian difoto. Namun ke depan target kami selanjutnya adalah membuat cenderamata dengan aksara Bali yang ditulis oleh siswa, kemudian dibagikan kepada wisatawan. Itu sih target kita ke depan pengembangan dari program ini. Nah, tidak hanya dari wisatawan umum, kunjungan wisatawan juga ini yang dijelaskan tadi ya. Jadi berbasis permainan, ya, ini kegiatannya. Nah, bisa dilihat di layar. Ini guru-guru tamu, guru-guru yang sedang mengajar sebagai guest teacher. Nah, jadi mereka mengajar bahasa Inggris sederhana. Ini siswa mendapatkan reward. Jadi mereka selalu berbekal reward, Bapak Ibu. Ada yang bahkan dari luar negeri sudah menyiapkan rewardnya. Jadi lumayan mereka kena bagasi. Satu tas besar itu kemarin ada yang membawa reward berupa itu dah alat tulis, buku, kemudian pensil warna, rayon, atau permainan-permainan sederhana. Nah, kunjungan yang tidak kalah berkesan juga kami peroleh dari AIS, Bapak Ibu ya, Australian International School. Jadi kami pernah menjalin kerjasama sehari, aktivitas mengenal adat dan istiadat Bali atau budaya dan adat Bali. Ini memberikan kesempatan kepada siswa berinteraksi menggunakan bahasa Inggris dengan tahapan yang lebih kompleks dan akulturasi budaya secara positif terjadi di sini, Bapak Ibu. Jadi siswa kami berkesempatan 1 hari penuh itu beraktivitas dengan siswa-siswi dari AIS, Bapak Ibu ya. Nah, dari aktivitas ini tentu mereka akan berkesempatan untuk berkomunikasi pada level yang lebih kompleks, Bapak Ibu ya. Jadi pada level yang lebih kompleks mereka berkomunikasi, terus mereka juga berakulturasi budaya seperti ini. Siswa diajak untuk membuat topi dari anyaman daun kelapa, membuat canang sari, klatkat, latihan menari juga di sini terlihat. Nah, jadi dalam 1 hari penuh itu mereka semua beraktivitas di sini. Nah, dampaknya tentu 2 arah, Bapak Ibu. 1 pada keterampilan bahasa Inggris, yang kedua pada sikap dan keberanian dan rasa percaya diri mereka untuk mampu berkomunikasi. Nah, kalau kita lihat dari sisi dampak utama dari program Wikan bersama Guci Dwija ini tentu peningkatan pengetahuan dan keterampilan berbahasa Inggris siswa. Ini menjadi dampak utama yang kami rasakan terlihat dari hasil asesmen sumatif atau asesmen formatif dalam kegiatan pembelajaran. Berdasarkan pencatatan hasil dokumen yang saya lakukan pada wali kelas maupun guru kelasnya atau guru mapel bahasa Inggrisnya. Nah, terlihat di sana peningkatan yang signifikan hasil belajar siswa secara bertahap dari tahun ke tahun. Nah, program ini sudah berjalan di tahun yang ketiga, Pak Ibu. Jadi di tahun yang ketiga ini mereka terlihat lebih percaya diri, kemudian penilaiannya juga semakin meningkat, Bapak Ibu. Nah, selain dari pengetahuan dan keterampilan, secara soft skill juga siswa mengalami peningkatan kepercayaan diri dalam berkomunikasi menggunakan bahasa Inggris. Jadi, soft skill ini merupakan modal, Bapak Ibu. Sebagaimanapun siswa itu mampu atau pintar berbahasa Inggris, tetapi ketika tidak mampu berkomunikasi, itu terasa mungkin seperti sayur kurang garam mungkin Bu Jero ya. Atau permen kurang gula itu rasanya. Seperti sayur kurang garam atau permen kurang gula. Hambar itu. Jadi soft skill ini kan merupakan modal Bapak Ibu. Modal untuk mereka bersaing di era globalisasi nanti. Jadi inilah yang ingin kita bentuk Bapak Ibu. Dampaknya nanti ke berbagai hal. Karena berdasarkan hasil penelitian yang saya baca juga menyatakan bahwa penguasaan atau kompetensi berbahasa Inggris yang dimiliki oleh seseorang akan mendukung mereka dalam penguasaan teknologi dan informasi di era globalisasi ini. Orang yang tidak mampu atau tidak kurang kompeten dalam
menguasai bahasa Inggris akan kehilangan 50% informasi yang terdapat di internet. Nah, itu yang pernah saya baca. Jadi, peningkatan kepercayaan diri siswa ini dalam berkomunikasi sangatlah penting. Nah, dampak yang tidak terduga, Bapak Ibu, kita memiliki dampak yang tidak terduga, yang tidak terpikirkan, karena memang dampak utama inilah yang kita kejar kemarin dari program ini. Ternyata setelah 3 tahun berjalan, dampak pengiring ini secara tidak langsung mengikuti Bapak Ibu. Yang pertama, hadiah untuk siswa dari wisatawan. Jadi setiap kunjungan siswa memperoleh buku Bapak Ibu. Kadang langsung dibagikan berupa hadiah, kadang disimpan Bapak Ibu untuk dibagikan nanti sebagai hadiah di akhir tahun pelajaran kepada siswa. Jadi hadiah buku tulis, bahkan kalau kita pikir mungkin dalam waktu 1 tahun itu per siswa mungkin mendapatkan 10 sampai 15 buku tulis, bahkan lebih Bapak Ibu. Jadi ini dampak pengiring yang tidak kita pikirkan di awal. Seperti yang saya sampaikan tadi, juga ada bahkan yang kalau bahasa Balinya Bu Jero ya, ngagen atau sudah berencana dari jauh-jauh hari. Ketika mereka berkunjung ke Purida Juma, mereka tuh sudah tahu dalam tanda kutip program ini telah dijual juga oleh Purida Juma kepada wisatawan sebagai paket wisata. Jadi mereka sudah berencana ke Bali, mereka membawa oleh-oleh dari sana. Kemarin tuh bahkan ada yang membawa 1 tas besar berisi pulpen, pensil, pewarna, krayon, buku, untuk dibagikan kepada siswa. Selain itu Bapak Ibu, ada juga beberapa wisatawan yang memberikan donasi. Ini secara tidak langsung meningkatkan pendapatan asli sekolah. Nah, donasi ini ada yang berupa dolar kemarin, ada berupa euro, kemudian ada juga yang berupa rupiah. Kalau di total kemarin sekitar 2 juta sekian Bapak Ibu. Nah, dana tersebut kemudian kita gunakan Bu Jero, kita gunakan untuk melengkapi sarana. Jadi melengkapi sarana berupa papan di kelas 6 dan uang kegiatan kemarin, karena kita tidak menganggarkan kegiatan persari, jadi dari sana kita ambilkan dana untuk melaksanakan persari. Jadi dampak pengiring ini tidak pernah terpikirkan di awal. Nah, ini yang kita rasakan dari kegiatan Wikan bersama Guci Dwija ini. Kemudian refleksi yang bisa kita sampaikan, nah ini Miss Alicia yang saya sampaikan tadi, ini 2 orang guide, satu sudah kelas 7 SMP sekarang, yang ini masih kelas 6. Nah, guide juga di sekolah kami jumlahnya meningkat Bapak Ibu. Dari awal mula itu hanya ada 4-5 orang, kemudian 8 orang, sekarang juga sudah mulai meningkat menjadi sekitar 12 orang Bapak Ibu. Nah, refleksi yang dapat kami sampaikan Bapak Ibu, belajar bahasa Inggris akan lebih efektif jika sekolah dapat menyediakan ekosistem yang tepat Bapak Ibu. Jadi kalau hanya belajar di dalam kelas tanpa praktik langsung, nah itu dampaknya akan terasa kurang Pak Ibu. Mereka bisa pintar berbahasa namun belum tentu pintar berkomunikasi Pak Ibu. Mereka pintar menjawab soal namun belum tentu mereka juga pintar berkomunikasi. Perlu rasa percaya diri di sana. Nah, sekolah harus mampu memberi ruang tersebut Bapak Ibu untuk mengoptimalkan setiap potensi peserta didik. Karena kan tidak hanya bahasa Inggris, ini salah satu saja Bapak Ibu ya. Ini salah satu saja kompetensi yang kita kembangkan di sekolah. Untuk siswa yang kompetensinya bagus di olahraga, kita kembangkan di olahraga. Jadi sekolah harus mampu memberi ruang untuk itu. Nah, ada beberapa bukti dukung yang ingin yang tampilkan. Ini juga dukungan. Saya ucapkan dukungan, saya sampaikan sebagai dukungan dari sekolah-sekolah terdekat yang telah mengadaptasi program ini. Nah ini hasil asesmen bahasa Inggris tahun 2023-2024. Asesmen awalnya dapat kita lihat. Yang biru belum paham, paham sebagian, dan paham utuh. Warna abu-abu. Ini jumlahnya masih sedikit. Di sumatifnya, nah ini terlihat Bapak Ibu, kurvanya sudah berpindah. Lebih dominan pada paham utuh, dan di sini juga lebih dominan pada cakap Bapak Ibu ya. Memang belum mencapai mahir, tapi sudah mencapai di cakap.
Sebagian besar sudah dicakap, kemudian beberapa sudah dimutir. Ini berbagi dan menginspirasi di sekolah lain. Ini di SD Negeri 1 Medewi dengan Kepala Sekolah Ibu Herlina SPD SD yang telah mengadaptasi guest teacher-nya, Pak Ibu. Jadi ada guru tamu yang mengajar bahasa Inggris di sana. Itu merupakan salah satu orang tua wali siswa. Kemudian yang kedua, Bapak Gede Febriana SPD. Ini Kepala Sekolah di SD Negeri 3 Medewi. Nah, wisata pendidikan juga sudah mulai dikembangkan di sana. Terus di SD Negeri 4 Medewi, nah, juga beberapa kali wisatawan telah berkunjung. PLT sebelumnya, Bapak PLT sebelumnya, Bapak Andri. Kalau PLT-nya di sana sekarang kebetulan saya. Jadi programnya juga sudah dibawa di sana. Nah, ini dari SD Negeri 1 Pulukan, Ibu Putu Nita Yuliana Wedayanti SPD. Nah, ini ada kunjungan wisatawan juga di SD Negeri 1 Pulukan. Nah, Ibu Nita ini merupakan guru atau rekan di sekolah kami di SD Negeri 2 Medewi sampai dengan tahun 2023 kemarin. Jadi beliau juga memiliki peran yang sangat strategis kemarin dalam menggagas program ini. Sekaligus saya ingin mengucapkan terima kasih kepada Ibu Nita. Nah, beliau sekarang sudah menjadi kepala sekolah di SD Negeri 1 Pulukan. Jadi beliau merupakan salah satu penggagas dan penggerak dari program literasi ini atau Wikan Bersama Guci Dwija ini. Nah, sekian Bapak Ibu yang bisa saya bagikan kepada Bapak Ibu semua dari sesi berbagi praktik baik ini. Semoga dapat menginspirasi Bapak Ibu. Semoga dapat menginspirasi dan memberikan dampak. Nah, kita lanjut ke sesi diskusi mungkin Bu. Iya, Ya, baik. kita stop sharing dulu. Mungkin ada baik. Terima kasih Pak Anom untuk berbagi praktik baiknya. Luar biasa sekali saya menyimak tadi. Wah, ini sangat pantas ya. Ini sudah tidak diragukan lagi kenapa meraih juara 1 untuk Kepala Sekolah Inovatif seprovinsi Bali. Wah, teman-teman semua boleh on mic-nya dong, kita berikan aplaus dulu untuk Pak Anom, luar biasa sekali. Terima kasih banyak dan ini sangat menginspirasi ya, sangat inspiratif sekali. Dan untuk sesi kali ini mungkin kita akan ada sesi tanya jawab Pak Anom ya. Ada sesi tanya jawab, nanti akan ada 15 menit, kita akan tanya jawab. Saya nanti mengambil 3 orang penanya pertama, nanti bisa langsung bertanya kepada narasumber hebat kita. Bapak Ibu yang mau bertanya, silahkan raise hand, dan nanti jangan lupa open mic dan open cam-nya juga. Ya. Di sini belum ada yang raise hand ya. Silakan Bapak Ibu. Kesempatan emas berkomunikasi. Oh, ini sudah ada yang raise hand, satu dari Ibu Komang Trilina ya. Sepertinya Ibu Komang dulu mendapatkan kesempatan pertama. Mungkin dari Bu Komang dipersilakan untuk bisa on cam-nya juga, on mic-nya juga. Silakan bertanya langsung kepada Bapak narasumber. Ibu moderator dan Bapak narasumber yang iya. tidak bisa off cam, Niki mungkin kenal apa ya dari gangguan baik. apa Tidak gimana? apa-apa Bu Komang, tidak apa-apa. Siap. Terima kasih sebelumnya Bu moderator, Bapak narasumber atas kesempatannya. Perkenalkan, yang Nikomang Trilina dari TK Kemalabayang. Nah, di tingkat PAUD. Di sini Tiang sangat tertarik Bapak menginspirasi sekali dengan program Bapak yang mendatangkan tamu ke negara ke sekolah Bapak. Yang di sini di TK Kemalabayang Kari 8 Jembrana sudah melaksanakan literasi seperti itu, mengenal bahasa Inggris yang dibawakan guru kelas, dan itu dilaksanakan setiap hari Jumat. Yang sangat tertarik sekali untuk tamu dari mancanegara untuk anak
tahun mungkin itu sangat kritis gitu, melihat seperti apa sih gitu, karena anak-anak kan tidak pernah melihat. Nah, orang luar seperti Nike yang ada di sekolah Bapak, mohon petunjuk Bapak untuk selanjutnya biar program Tiang bisa berjalan seperti Bapak. Mohon petunjuk Bapak. Terima kasih sebelumnya Pak narasumber. Oke, terima kasih Bu Komang. Mungkin Pak Anom bisa langsung bagikan ilmu kanuragannya sekarang ya. Ayo. Berat nih. Aduh, masa ilmu kanuragan gitu. Ya, Ibu Komang Trilina Puspayanti. Saya menangkap pertanyaan tadi. Saya ingin menanggapi secara sisi teknis ini Bu Trilina ya. Selamat kalau sudah terlaksana literasi pagi menggunakan bahasa Inggris setiap hari Jumat, itu sudah pembiasaan yang bagus Bu. Nah, sudah pembiasaan yang bagus. Untuk dapat menghadirkan wisatawan ke sekolah, itu kita perlu menjalin kemitraan. Kita perlu menjalin kemitraan untuk dapat bekerja sama dengan pihak-pihak wisata. Saya di sekolah memang poinnya kita bekerja sama dengan Purida Juma, Eco Beach and Resort itu. Namun kita juga bekerja sama dengan pihak-pihak penyelenggara atau agen-agen pariwisata. Nah, coba Bu Komang Trilina ini di Bayangkara, berarti yang dekat Polsek itu Bu Trina, Di Polres Jemberana. Polres ya. Nah, yang di sebelah Polres itu ya. Nah, Iya. saya yakin di wilayah negara ini pasti banyak juga objek-objek wisata atau pelaku-pelaku wisata yang kita bisa ajak kerjasama. Karena saya sendiri juga tidak mungkin dapat menjalankan program ini tanpa dukungan dari rekan-rekan di sekolah, kemudian para pelaku wisata, Pokdarwis. Nah, kalau di wilayah negara ini kan ada seperti di Marwana mungkin Bu, atau beberapa villa-villa yang ada di sekitaran mungkin di sekitaran Budeng atau Laut Brawah mungkin atau daerah-daerah sekitar sana mungkin Bu, yang memang ada pelaku wisata Perancak ya, Perancak. Nah, kita coba tawarkan kerjasama untuk mereka hadir ke TK-nya. Saya yakin Bu, kalau tamu yang berkunjung itu biasanya yang mengawali itu guru Bu. Kalau guru mendengar ada program wisata seperti itu, saya yakin mereka tertarik untuk hadir. Karena yang kemarin juga yang sering hadir ke sekolah itu guru atau kepala sekolah atau prinsipal mungkin bahasanya di Amerika itu. Nah, jadi awal mulanya kita berbuat ini harus diawali dengan kerjasama di intern sekolah pada kombel TK-nya Bu. Kemudian dilanjutkan dengan menjalin kerjasama dengan pihak mitra pelaku wisata Bu. Nah, itu sih yang bisa saya sarankan Bu secara teknis agar wisatawan di seputaran negara atau bahkan sampai di Jemberana dan Pekutatan mau berkunjung ke TK Bayangkari. Itu sih Bu. Yeah. Baik, terima kasih Bapak atas arahannya. Sama-sama Bu. Ya. Ya. Bagaimana Bu Komang Trilina? Masih ada yang mau ditanyakan? Ada rasa penasaran di hati? Lagi satu, Pak. Nah, silakan. Mumpung belum ada yang resen ini, Silakan. Untuk mendatangkan tamu mancanegara itu ke sekolah Bapak itu setiap sebulan sekali atau kapan itu Pak pelaksanaannya? Ini menarik pertanyaannya Bu. Jadi semakin masuk ke teknis lagi Bu ya. Kita kan pariwisata itu ada high season, ada low season Bu. Ketika high season itu tamu yang berkunjung itu sehari bisa sampai 2 rombongan Bu, kalau ke sekolah kami kemarin. Tapi kalau di low season sebulan itu bisa sekali atau 2 kali saja ada kunjungan. Tadi saya mendapatkan laporan dari wali kelas 6 bahwa ada kunjungan hari ini juga di SD Negeri 2 Medewi. Jadi kunjungannya itu tidak menentu. Nah, biasanya H-1 atau di hari H kita dihubungi oleh pihak guide dari atau pihak pemandu dari hotel itu. Pak, nanti ada kunjungan. Bahkan kadang tidak mengabari. Nah, lebih lanjut teknis dari pelaksanaannya,
kita memanfaatkan jam istirahat untuk pemandu wisata atau gucinya. Kemudian kita juga memanfaatkan kelas yang memang memiliki jam pelajaran bahasa Inggris. Nah, itu. Nah, itu Bu dari teknis dan kunjungan wisatanya. Jadi tidak menentu Bu, tentatif dia. Tidak menentu dalam 1 bulan itu ada berapa kunjungan, kemudian berapa orang yang berkunjung. Kita tidak bisa mengontrol faktor itu. Tetapi yang bisa kita kontrol nanti ketika mereka berkunjung, kita berikan tampilan yang seoptimal mungkin. Nah, itu sih. Iya. Ya, baik Pak. Berarti kunjungannya itu dalam 1 bulan itu tetap ada Pak ya. Tetap Ada aja Bu. berjalan, Ya. artinya tidak lama seperti berbulan-bulan baru datang gitu. Nah, enggak Bu. Awalnya Iya, begitu iya. kemarin. Kecuali pas Iya. apa ya, di awal-awal itu masih kurang lah Bu. Karena mungkin masih pasca Covid 2022 itu, jadi masih tidak terlalu banyak. Tapi ketika pariwisata dibuka total kembali, nah itu yang paling banyak kami mendapat kunjungan. Itu dah sehari bisa 2 kali atau 3 kali tamu yang berkunjung. Bahkan ada dari 2 agen yang berbeda berbarengan itu hadir ke sekolah. Nah, pernah juga Bu seperti itu. Iya. Baik Bapak, sangat bagus sekali mengapresiasi niki Bapak, matur semua niki Pak. Oke, sama-sama Bu. Semoga bisa menginspirasi. Astung kareng nggih. Baik, terima kasih Bu Komang ya. Terima Semakin kasih Bu. mengerucut menuju ke teknisnya ya, Pak Anom ya. Nggih. Ya, Mungkin Ibu Bapak guru hebat yang hadir di virtual, silahkan raise hand. Kami masih memberikan kesempatan tanya jawab. Bapak narasumber hebat kita sudah siap siaga. Siap siaga berbagi ilmu kanuragan menjadi guru inovatif ya Pak Anom ya. Ya, siap-siap Bu. Nah, hadiah piring cantiknya kan sudah disiapkan oleh Pak Koordinator juga Bu ya. Nanti akan dibagikan kepada penanya-penanya katanya. Wih, mantap, luar biasa. Pak Koordinator kita memang wow ya, jangan ragu-ragu lagi. Ayo kita bertanya, jangan malas-malas bertanya. Manfaatkan tombol raise hand-nya. Atau mungkin sambil menunggu teman ya, Pak Anom ya. Dari awal tadi teknis saya sudah menyimak semuanya sangat luar biasa. Itu tentunya tidak bisa lepas dari sinergitas ya. Dari sinergitas berbagai pihak, berbagai stakeholder ya tentunya. Nah, adakah Pak Anom tips atau trik bagaimana kita bersinergi untuk menjadi satu visi ya Pak Anom ya? Biar visi kita sama, tidak ada visi yang berbeda. Bagaimana kita menyatukan visi khususnya untuk Guci ini Pak Anom? Mungkin Pak Anom bisa berbagi tips untuk kita semua ya. Hadirnya Weekend bersama Guci Dwija ini, hadirnya Weekend bersama Guci Dwija ini merupakan salah satu aset based thinking. Nah, aset based thinking yang saya lakukan. Jadi dengan menganalisis apa konteks yang ada atau aset alam yang kami miliki, kemudian aset manusia, kemudian aset finansial, kemudian aset politik, dan aset-aset yang lain. Jadi dari hasil pemikiran tersebut, barulah kami menyusun program ini. Nah, agar dapat berjalan, saya berbagi praktik baik dari sisi kepala sekolah. Kita tidak mungkin kepala sekolah dapat melaksanakan suatu program sendiri. Tidak mungkin. Kita selaku kepala sekolah pasti membutuhkan dan selalu berkolaborasi dengan guru maupun staf yang ada di sekolah. Nah, di luar guru dan staf itu, kita juga perlu berkolaborasi dengan orang tua siswa, komite, Pokdarwis, kemudian juga lembaga desa, ataupun pihak-pihak lain yang menyangkut pada program ini. Nah, jadi kita harus mampu berkoordinasi, itu awalnya. Koordinasi yang baik, yang humanis, nah, itu akan menghasilkan saling ketergantungan secara positif. Nah, itu sih Bu Kira. Saling ketergantungan secara positif antara kepala sekolah dengan
guru maupun pihak-pihak lainnya. Sehingga dampaknya tentu juga positif. Seperti itu. Wah, terima kasih banyak ya. Wah, ini sangat menginspirasi ya Pak Anom ya. Mungkin setelah ini saya akan nangkil mungkin ya. Nangkil mungkin untuk mendapatkan ilmu yang lebih Siap. banyak dari Pak Anom ya. Karena di sini kita kan hanya 90 menit ya kurang lebihnya Pak Anom ya. Jadi Ya. kalau kita dikorek secara tuntas ilmu yang Pak Anom akan sampaikan, jadi tentunya itu kurang ya. Mungkin sedikit lagi Pak Anom ya. Ketika kami yang berada di daerah sama seperti Bu Komang Terlina tadi, tentunya kan kita harus berkolaborasi juga dengan pihak-pihak pelaksana wisata ya, seperti itu Pak Anom ya. Mungkin di sini diperancak seperti itu. Jadi semestinya kita itu berkoordinasi ke sana Pak Anom ya. Ya, betul. Koordinasinya itu yang awalnya itu kita harus rembuk dulu di sekolah mungkin Pak Anom ya. Baru ke sana koordinasi dengan membawa misi kita ataupun yang kita punya, bahwa kita menyerahkan ke pelaksana wisata. Oh, pihak hotel saya punya ini di sekolah. Oh, jadi nanti mohon kalau ada wisata yang berkenan wisata sertifikat ke sekolah kami, jadi kami punya ini. Mungkin di sekolah apakah harus ada ikon tertentu atau ada hal-hal yang menjadi substansi budaya harus kita tonjolkan Pak Anom, atau bagaimana biar lebih menarik? Kalau di sekolah kami itu organik saja Bu Ratna. Jadi kita tidak menyiapkan secara khusus hal-hal yang akan ditampilkan kepada wisatawan. Jadi kul-kul tersebut memang ada sejak zaman dulu sebelum bel elektronik itu ada. Kemudian patung Saraswati itu ada sejak tahun mungkin 2012 atau 13-an itu. Jadi kita menonjolkan apa yang sudah kita miliki. Kalau kita harus menyiapkan ekosistem yang baru, mungkin kita buat patung dulu, baru kita nanti ajak wisatawan itu datang untuk melihat. Rasanya terlalu berat untuk kita di sekolah. Jadi kita organik saja, natural saja, apa yang ada di sekolah itu yang akan kita tampilkan. Karena dari pengalaman-pengalaman kemarin, yang mereka lebih tekankan itu ingin mereka ketahui itu bukan fisiknya. Secara fisik mungkin sekolah-sekolah yang ada di luar, pernah saya lihat fotonya di HP mereka, yang guru-guru yang hadir itu, saya lihat foto-fotonya di HP mereka. Secara fisik kita mungkin tertinggal, Ibu. Secara fisik, sarana prasarana pembelajaran kita mungkin tertinggal, namun secara budaya, secara sikap dan adat istiadat yang ada, pembiasaan yang ada, kita jauh lebih baik Bapak Ibu dari sisi itu. Itulah yang kita tampilkan. Kemudian pembelajaran juga. Kalau guru yang datang, pertanyaan pertama yang akan mereka tanyakan itu usia siswanya berapa. Siswa di sini kelas 1 umurnya mulai dari usia berapa. Nah, terus mereka belajar di sekolah ini berapa tahun. Itu kalau guru yang datang pasti itu pertama ditanya. Yang kedua, kenapa mereka memakai seragam? Itu pertanyaan biasanya yang kedua. Mereka lebih ingin mengetahui terus apa saja yang diajarkan di sini. Materi-materi apa saja yang diajarkan. Itu sih yang lebih banyak ditanyakan kepada saya selaku kepala sekolah ketika yang berkunjung itu guru. Terus kita kan punya beberapa program seperti kemarin kita ada menanam kangkung yang dirawat secara organik, kita memelihara ikan yang dipelihara secara organik juga sehingga bertahun-tahun tidak besar gitu misalnya. Nah itu juga yang kita sampaikan ke siswa, bagaimana kita mengajarkan siswa itu grow my own food gitu ya. Artinya kita menumbuhkan makanan kita sendiri secara organik. Jadi mengurangi konsumsi makanan yang bersifat membahayakan kesehatan. Nah, itu sangat diapresiasi oleh mereka. Karena mereka lahan pertanian pun tidak memiliki kadang di sana. Terutama guru-guru yang mengajar di perkotaan yang besar itu. Jadi hal-hal seperti itu memiliki daya tarik tersendiri. Saya yakin Bapak Ibu, kalau Bapak Ibu semua bergerak, nah semua bergerak menghampiri para pelaku wisata yang ada di sekitar sekolah Bapak Ibu atau pihak-pihak yang kita kenal, relasi yang kita telah bangun. Karena saya yakin
Bapak Ibu tidak mungkin, saya yakin kalau yang di Bali, saya yakin Bapak Ibu tidak mungkin tidak mengenal satu guide atau tidak ada rekan yang bekerja di sektor pariwisata, itu tidak mungkin Bapak Ibu. Saya yakin pasti ada satu dua orang. Nah, itulah yang kita dekati. Kemudian kita mungkin buat sekedar brosur mungkin Bapak Ibu. Apa yang bisa kita tampilkan di sekolah. Nah, dari sanalah nanti program ini akan terjalin. Itu sih yang bisa saya sampaikan, Bu Ratna. Oke, terima kasih banyak Pak Anom ya. Nah, ini ada raise hand lagi dari Bapak Ide Bagus Made Budiase. Wah, beliau sudah on cam, sudah siap untuk memberikan pertanyaan kepada narasumber kita. Pak Ide Bagus, Durusan bertanya kepada Pak Anom. Oke, terus. Baik, kedengaran nggak suara dia? Kedengaran ya, kedengaran ya. Baik, terima kasih. Merdu. Pak Anom, luar biasa sekali niki teman seangkatan niki luar biasa sekali prestasinya. Sebelumnya izinkan yang menyampaikan apresiasi ya yang setinggi-tingginya kepada Pak Anom sudah bersedia berbagi praktik baik kepada kami di sini dan ini sangat menginspirasi. Kemudian selamat juga Pak Anom sudah meraih juara 1 di tingkat provinsi untuk GTK Inovatif 2024 Baik Pak Anom, ada sedikit yang ingin Tiang tanyakan. Ini sebelumnya karena tadi Tiang agak terlambat gabungnya, apakah mungkin sudah disampaikan tadi atau Tiang yang kelewatan seperti ini. Apa tantangan terbesar yang Pak Anom hadapi dalam menerapkan praktik baik ini di sekolah Bapak dan bagaimana Bapak mengatasi tantangan tersebut? Serta bagaimana Bapak dapat memastikan program ini berkelanjutan dalam jangka panjang. Itu saja. Terima kasih Bapak. Ya. Bagaimana Pak Ide Bagus, cukup itu dulu pertanyaannya? Iya, cukup Bu. Iya, monggo Pak Anom, silakan. Ini sudah berasa seperti gelar wicara Pak Bagus. Karena kemarin itu juga yang ditanyakan sama pihak penguji atau jurinya, bagaimana apa tantangan terbesarnya. Kalau tantangan terbesarnya itu berada pada komitmen kita untuk memberikan pelayanan yang terbaik. Karena wisatawan yang berkunjung itu kan cuma berkunjung sekali, Pak. Berkunjung sekali ke sekolah, pertama kali dan mungkin terakhir kalinya. Karena ada sih satu wisatawan yang sampai 2 kali berkunjung ke sekolah itu ada. Jadi bagaimana kita membangun komitmen untuk memberikan layanan yang terbaik sehingga ke depannya tetap wisatawan itu mau datang ke sekolah dan berdampak pada peningkatan pengetahuan bahasa Inggris. Itu komitmen yang pertama. Biasanya kita membuat program itu gampang, menjalankan dan tetap berkesinambungannya ini yang sulit. Tetap itu. Oh, kita buat program ini itu. Menjalankannya kan kita tidak sendiri. Jadi yang kedua itu saya letakkan kolaborasi. Jadi tetap berkolaborasi. Yang pertama kita membangun komitmen atau kesepakatan bersama-sama dengan semua pihak bahwa ini harus berjalan terus-menerus, tidak sekali atau 2 kali saja. Kemudian yang kedua kolaborasi. Tetap kita berkolaborasi dengan baik. Jadi saling bantu-membantu, saling bahu-membahu, bekerja sama, bergotong royong. Nah ini kan merupakan sikap yang telah ditanamkan oleh nenek moyang kita. Bergotong royong secara terus-menerus sehingga dapat mencapai tujuan bersama. Yang terakhir, tantangan yang saya hadapi yang paling besar itu ketika ini menyiapkan guci-guci ini. Mereka melawan rasa tidak percaya diri. Nah itu. Ketika mereka berbicara, kita latih di ruangan, mereka berkomunikasi dengan kita, sudah biasa Pak Bagus, sudah biasa, mereka sudah bisa komunikasi. Tapi ketika terjun bertemu dengan wisatawan dengan aksen dan mungkin pronunciation mungkin namanya yang berbeda itu, mereka bingung mendengar. Pak, apa yang disampaikan itu? Karena kan kalau kita yang berbicara, aksen kita kan tetap standar seperti itu. Tapi ketika tamu mancanegara yang datang, apalagi yang dari Inggris, kemudian dari Prancis itu agak sulit didengar apa yang mereka sampaikan. Nah itu tantangan yang ketiga yang saya hadapi. Namun tantangan tersebut akhirnya terselesaikan oleh waktu dan kuantitas kunjungan, Pak Bagus. Jadi semakin banyak kunjungan yang datang itu ternyata membuat mereka mulai terbiasa, akhirnya menjadi suatu budaya dan membuat siswa itu merasa
ya biasa saja, percaya diri saja kalau berkomunikasi. Kemudian dari segi pengetahuan dan keterampilan mereka sudah terbiasa listening atau mendengarkan aksen-aksen yang berbeda, itu juga membuat mereka menjadi lebih mudah berkomunikasi. Nah, kemudian untuk mempertahankan keberlanjutan, Pak, jadi ditanyakan oleh Pak Bagus ya. Nah, untuk mempertahankan keberlanjutannya, kita tentu menjalin kerjasama dengan pihak-pihak yang lebih banyak, Pak. Jadi lebih banyak pihak yang kita libatkan dalam bekerja sama, tapi tetap filter kita tetap terapkan. Artinya dari sisi pakaian, dari sisi tamu yang berkunjung itu tetap kita filter nanti agar tidak kebablasan yang berkunjung itu dari menggunakan pakaian-pakaian yang tidak sopan misalnya, atau tidak yang kurang enak lah untuk kita bahas. Nah, itu yang saya lakukan untuk keberlanjutannya. Jadi kita menambah jangkauan atau skala dari wisatawan yang hadir dengan menambah jumlah kerjasama. Yang kedua, kita menambah daya tarik. Dari kemarin itu banyak sekali wisatawan yang tertarik ketika kita menjelaskan, atau Guci itu menjelaskan tentang aksara Bali, ada anacaraka, kemudian ada angka. Nah, mereka tertarik, coba bisa nggak tuliskan nama saya gitu. Kita tuliskan di papan, mereka foto. Itu yang mereka jadikan kenang-kenangan. Jadi dari aspirasi siswa, dari beberapa suara siswa, Pak, kita buat aja ya. Kemarin saya ke Galungan lalu mereka ke Pasar Malam. Saya melihat orang-orang membuat nama menggunakan KT apa ya? Kan KT apa? Tangkai es krim itu. Nah, tangkai es krim itu kemudian menggunakan seperti solder. Seperti solder. Nah, itu yang mereka buat menjadi nama, Pak. Kita buat itu aja ya. Kita pakai untuk membuat nama, kemudian menggunakan aksara Bali dan dijadikan gantungan kunci untuk hadiah mereka. Nah, ide itu akhirnya muncul dan sudah mulai kita coba untuk eksekusi. Jadi ada terus kita melakukan pengembangan inovasi-inovasi baru yang membuat wisatawan itu menjadi wisata pendidikan itu menjadi lebih menarik. Tentu juga kita tetap melatih Guci karena kan setelah kelas 6 mereka tamat. Setelah kelas 6 mereka tamat. Jadi keberlanjutan dari Guci ini juga penting. Keberlanjutan dari Guci, kita melatih Gucinya juga penting. Itu Pak Bagus yang bisa saya sampaikan. Oke, terima kasih banyak Pak Nom. Jadi yang sangat penting yang tangkap di sini adalah tantangannya itu adalah pada komitmen kita ya dalam memberikan pelayanan yang terbaik. Sehingga nanti seperti yang Bapak sampaikan tadi, wisatawan itu akan tertarik untuk datang ke sekolah. Nah, baik, di samping itu juga untuk kolaborasinya, gotong royongnya harus ditingkatkan juga. Ya, yang kira itu saja. Terima kasih sudah berbagi Bapak. Terima Terima kasih Bu Ratna. Pak Yang Bagus. Salam rahayu. Semoga sehat selalu. Semua Pak Ide Bagus, Tu Haji nggih. Baik, sudah banyak sekali ya yang dijelaskan oleh Pak Anom, dan di sini pun yang tetap ditekankan ya tentang membangun komunikasi yang baik Pak Anom ya. Membangun komunikasi yang baik, membangun hubungan yang harmonis dengan berbagai pihak ya, itu untuk sinergitas hingga selalu berjalannya program yang sudah dibuat Pak Anom ya. Itu yang mungkin sudah dijelaskan oleh Pak Anom. Untuk selanjutnya, silakan saya berikan satu kesempatan lagi untuk satu penanya. Sebenarnya ini waktunya sudah lewat, tapi mumpung ini masih seru ya Pak Anom ya, mumpung masih seru. Apakah ada lagi teman-teman, Ibu Bapak Guru hebat yang mau bertanya? Silakan, masih kami berikan kesempatan. Bagaimana Pak Anom? Apa kita close saja untuk sesi tanya jawab ini? Apa kita buka terus? Sepertinya dengan penjelasan Pak Anom yang sangat runut ya, detail banget. Jadi teman-teman mungkin sudah jelas apa yang disampaikan oleh Pak Anom. Kiranya sudah cukup Pak Anom ya? Sepertinya sudah Bu. Ini sudah lewat 11 menit Bu ya dari agenda kita di awal. Oke. Bolehlah. Oke, baik. Terima kasih ya, baiklah teman-teman semua Bapak Ibu Guru hebat. Untuk sesi tanya jawab sudah selesai, kita sudah tiba di penghujung acara. Jadi di sesi webinar kali ini dapat kita simpulkan ya bahwa
kompetensi guru untuk berinovasi itu merupakan suatu keharusan ya Pak Anom ya. Suatu keharusan yang sangat penting untuk dunia pendidikan. Seiring dengan perkembangan zaman dan teknologi, guru perlu terus-menerus untuk memperbarui metode pembelajaran ya Pak Anom ya. Jadi agar tetap relevan, tetap efektif, memenuhi kebutuhan peserta didik kita. Jadi inovasi itu tidak hanya berkaitan dengan penggunaan teknologi Pak Anom ya. Buktinya Pak Anom sudah meraih juara 1 dengan inovasi kegiatan pembelajaran yang dilaksanakan ya. Itu sangat menarik dan interaktif. Baik, Bapak Ibu guru hebat semuanya yang telah hadir sampai di sesi terakhir kegiatan webinar pada hari ini. Saya ucapkan terima kasih dan apresiasi yang setinggi-tingginya kepada narasumber hebat kita Pak Gede Anom dan juga Bapak Ibu guru hebat yang sudah hadir sampai saat ini. Mungkin sebagai statement Pak Anom ya, saya mungkin sedikit berpantun Pak Anom ya. Asik. Ya kalah deh sama moderator yang Asik. beken itu. Baik, jangan lupa saya minta cakepnya nggih. Ke sekolah jangan lupa bekal nasi, silahkan makan selagi tidak basi. Asik. Cakep, Bu Guru. Jangan pernah menyalahkan situasi, salahkan diri jika tidak berinovasi. Wih, dalam maknanya, Bu Guru. Terima kasih banyak sekali lagi kepada narasumber dan audiens semua. Saya Nika Deratnayani, selaku moderator webinar hari ini, pamit undur diri. Mohon maaf apabila ada hal yang kurang berkenan. Terima kasih atas perhatiannya. Semoga webinar kali ini mendatangkan manfaat bagi kita semua. Sampai ketemu di kegiatan B5 selanjutnya. Om Santi, Santi, Santi Om. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam bahagia. Waalaikumsalam. Sampai berjumpa kembali Bapak Ibu semua. Sampai bertemu di kesempatan bahagia yang lain. Mati ya dia langsung Iya, ini di sini sudah tidak terlihat masih dia.